Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati para ustadz, para kiai di Pondok Pesantren Sirrul Ilahiyah. Ya, Sirrul Ilahiyah. Apa artinya? Rahasia ilahi. Ini sinetron ya? Kan. Rahasia Allah, rahasia ketuhanan. Jadi kalau ingin mengenal Allah, ingin mengenal Tuhannya, belajarlah ke Pondok Pesantren Sirrul Ilahiyah. Jadi siapa ingin mengenal Allah, datang ke Pondok Pesantren. Ini anak-anak pesantren semua nih. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Yang saya hormati para biker subuhan Kota Batam, yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai detik dan hari ini Allah masih tidak mencabut, masih menetapkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Allah masih menetapkan iman di dalam hati. Duit tak ada, harta kurang, jodoh belum dapat, tak apa-apa, asalkan iman masih ada di dalam hati. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau hatinya sudah beriman. Salawat dan salam kepada Nabi mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersolawat. Kalau hati ini sudah beriman, dia akan rindu kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya dunia ini, maka yang Allah ciptakan itu nur Muhammad. Maka banyak-banyaklah berdoa, semoga hati kita diterangkan seperti terangnya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu ketika almarhum ayah saya masih hidup, beliau selalu disampaikan orang, katanya wajahnya awet muda. Kalau jalan sama saya macam adik-beradik. Lalu saya gali lah, apalah yang menyebab bapak saya ini katanya awet muda. Amalan orang dulu ni luar biasa, keyakinannya luar biasa, belajarnya sifatnya yakin lebih besar ketimbang banyak berfikir. Kalau kita sekarang karena sudah canggih, modern, maka lebih banyak akalnya didulukan ketimbang keyakinan. Jadi beda zaman. Dulu kalau kata gurunya A, sami'na wa ata'na. Kalau sekarang kata gurunya A, kenapa tak bisa B guru? Solat subuh awal waktu, boleh tak telat-telat sikit? Tak ada sami'na. Tapi yang di sini ni sebelum azan saja dah ke masjid, ya. Ini dah kelas berapa ni? Kelas? Oh, ini mulai dari sanawiyah. Ya, ustaz dulu juga pondok pesantren sama kayak ini pesantrennya. Ustaz ini dah modern. Ustaz dulu masih papan semua. Tidurnya di atas papan. Banyak kepinding-kepinding. Ustaz kelas 5 SD dah merantau ke Pekanbaru. Ini dari Batam semua atau luar daerah? Batam semua. Oh, maka semangat. Nanti kalau kalian sudah berdiri di atas, jadi insinyur, jadi apa saja,
kalian akan teringat cerita masa kalian di pondok pesantren. Indah. Ada bangun subuhnya disiram, ya. Ini sekarang bangun subuhnya dibangunkan atau tidak? Bangun sendiri? Dibangunkan? Oh, biasa, memang dilatih. Besok terbangun sendiri. Kembali pada cerita tadi. Lalu saya carilah apalah yang membuat wajah ayah saya ini awet muda, katanya. Saya tanya-tanya, rupanya ilmu orang dulu ni berpantun-pantun. Orang Melayu ni macam berpantun-pantun. Jadi kalau ingin berangkat keluar rumah, baca dulu, terakhirnya berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu terus kalau bangun pagi, bapak saya ni kalau bangun pagi dia tak langsung bangun. Jangan sampai kita kalau pas buka mata langsung duduk. Jangan, tenangkan dulu, kembalikan roh itu pada betul-betul. Roh ni dah mulai gentangan-tayangan sedikit ya. Ternyata kata ayah saya, amalkan setelah bangun tidur baca doa, sebelum tidur tu baca dulu qul huwallah falak bin nas, al-fatihahnya pasti. Bangun tidur bacakan di telapak tangan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat raut mukanya, tiup raut muka. Itulah sebabnya wajah tu ternyata awet muda. Salawat kepada Nabi, mudah-mudahan cahaya baginda tu bersinar di wajahnya. Amin. Maka perbanyak salawat kepada Nabi. Hari ini adik-adikku sekalian, datang para biker semua. Ini pembalap semua ni. Pernah nonton Valentino Rossi? Pernah? Pembalap. Ini kawan-kawan dia semua ni. Tapi orang ni tak pernah di sirkuit yang asli. Dia tak pernah ada juara. Orang ini tak pernah dapat juara semua. Semua juara satu. Siapa yang parkirnya di masjid, juara satu. Biarlah dia terlambat, tapi tetap juara satu. Ini abang ni kalau mau nengok standingnya luar biasa. Asal standing bismillahirrahmanirrahim. Naik. Besok kalian bilang sama bapak, saya tak mau lagi nonton pembalap MotoGP itu. Kenapa? Ada motor balap yang hijrah ini. Dia kalau standing di jalan, tapi tak di jalan lah. Kalau dia mau mulai starter, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia nanti mau agak laju sedikit jalan sepi, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau mati dalam zikir. Kalian begitu juga. Ini kan sirrul ilahiyah, rahasia Allah. Maka hati ini banyak rahasianya. Ini tanyalah abang-abang ni. Hati mereka ni banyak rahasia, tapi hobinya dibawalah ke gas motor tu. Rupanya sampailah ke masjid di sini bernama Masjid Sirrul Ilahiyah. Nama masjidnya pun sama. Sama ya nama pondoknya? Sama. Sama. Ini betul-betul tak ada pondok. Macam ragu-ragu. Jangan kalian takut. Abang-abang semua ini pembalap-pembalap yang baik hati. Nanti kalian jumpa tak ada yang bengis wajahnya. Semua sejuk aja semua. Senyum aja. Kalau ada yang masam-masam sedikit tu belum nikah lagi. Ya, maklum aja. Nanti kalau ada punya kakak-kakak, kenal-kenal sama abang-abang. Nanti pulang ke rumah, kakak, ada abang soleh. Di mana? Di Biker Subuhan Batam. Kayaknya abang tu wajahnya masam, tapi kalau jumpa kakak nanti pasti dia senyum. Gitu ya. Ini promosi sikit. Karena tak ada ibu-ibu di sini. Ada anak-anak semua. Mudah-mudahan disampaikan pada kakak-kakaknya. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari di atas dunia ini, kalau mati masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga. Ada yang bercita-cita masuk neraka? Aku tak apalah bro. Yang penting masuk ke neraka, sampingnya aja tak apalah. Jangan bercita masuk surga. Maka syarat masuk surga itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunal jannah. Tak masuk surga kalian itu. Semua tak masuk surga kata Nabi. Hatta tu'minu. Hingga kalian beriman.
Kalau ingin masuk surga, syaratnya beriman. Kalau tak beriman, tak masuk surga. Itu aja. Jadi kalau tanya kawan-kawan ini masuk surga apa tidak? Beriman tak? Aku beriman, bro. Apa bukti beriman? Mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Ini luar biasa anak pondok ini, tak mau guna percaya lagi. Iman kepada Allah. Yang kedua, yang mana betul? Yang kedua iman. Jangan berkelahi. Iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Yang keempat iman kepada kitab Allah. Iman kepada hari kiamat. Percaya tak hari kiamat? Yang terakhir iman kepada qada. Dan kalau tak percaya ke-6 atau 5? 6 ya? Ustaz ni lupa ni. Betul tak pondok pesantren gitu? Kalau tak percaya yang semua itu berarti belum beriman. Jadi kalau tengok orang ni masuk surga apa tidak? Kalau sudah beriman pasti masuk surga. Allah kalau sudah berfirman, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 100% berita itu benar. Jadi jangan mudah-mudah kita kafirkan orang. Oh, sesat nih, kafir kalau tak punya dasar yang kuat. Karena kata Allah, kata Nabi, tak masuk surga hatta tu'minu, hingga dia beriman. Terserahlah imannya tu mau besar, kuat, kecil, atau sebesar biji zarrah saja imannya, pasti masuk surga. Dah aman kalian tu? Kalau sudah beriman masuk surga. Tapi urusan ketika dia singgah ke dalam neraka, itu haknya Allah. Masuk surga dah pasti. Orang non muslim tertarik kepada Islam, masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tak lama mati, amal belum ada. Masuk surga kah dia? Masuk surga. Urusan nanti dia singgah dulu mampir di kampung neraka, itu urusannya Allah. Tak usah lagi kita pikir-pikir. Tolong ditahan kau. Dah sampai surga, dah sampai sana. Tepat. Memang begitu kami dulu. Saya waktu pondok pesantren dulu, asrama saya jauh. Ini masjid, di sebelah situ asrama putri, asrama putranya 1 kilo. Wah, di luar jalan besar. Jauh kami. Dulu nak tengok cewek susah. Sini dekat-dekat tak asrama putri? Jauh? Dekat? Tak ada? Oh, putra semua. Baguslah, iman kanan akan kuat. Tak ada godaan. Kalau ustaz dulu ada godaan. Oh, jalan saya bangun dari sana, tak sampai, ada kawan saya tak sampai masjid. Karena perjalanan ke masjid itu taklah siratal mustaqim. Dia tak lurus, jalannya belok-belok. Jadi pas belok tu matanya pejam terus. Wah, tak sampai masjid. Ada ketika dipanggil, bro, kau jalan lurus terus, jalan kita ni belok katanya. Oh, salah. Kalaulah tak ditegur kawan, tak sampai masjid. Nah, ini contoh kawan kita. Adik kita ini susah. Ini luar biasa adik kita ini. Mau datang ke masjid, ada orang yang tidur saja di rumah dia. Jangan diejek, tak boleh diejek. Karena dia tertidur dalam masjid karena setelah solat subuh ngantuk tadi tu. Ya, apalagi dengan ceramah tambah. Biasanya tak ada ceramah mungkin habis ini. Langsung balik istirahat. Nah, begitulah, masih kecil-kecil. Dulu umur saya kelas 5 SD, masuk sekolah cepat. Umur 5 tahun setengah dah masuk SD. Habis itu tinggal setahun. Saya dulu pernah tinggal setahun.
Oh, ustaz ni bukan aib, bukan aib. Waktu tu karena umur terlalu cepat, maka tak boleh masuk anak sekolah tu terlalu cepat sangat. Biarlah dia main-main dulu. Dulu banyak merahnya, sampai saya di Pekanbaru hijau semua. Apakah sekolah yang bagus atau saya yang kurang pandai? Beda-beda tipis lah. Ini adik-adik kita rajin solat ya. Sampai di mana tadi? Iman. Kalau ingin masuk surga, syaratnya beriman. Maka tak boleh mudah mengkafirkan dan mensesatkan orang. Asal sudah beriman, pasti ahli surga. Urusan dia lamakah dia neraka dulu, direndam dulu, digosokkah dia pakai brush, tak digosok pakai paku, entah dikikis lidahnya dulu pakai kayu atau pakai gunting dipotong, karena tak bisa lagi dikikis dipotong. Itu urusan Allah. Dah masuk surga. Pulang ini, Pak, masuk surga kita ni, Pak. Dari mana kau tahu? Ustaz Anas kasih tahu tadi. Apa buktinya? Kau jangan sembarang-sembarang. Sosok ahli surga betul. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Bapak beriman tak? Beriman. Masuk surga bapak. Asal kelahi bapak sama ibu, Pak, bapak beriman tak? Asal marah ibu kalian, bapak kalian tu tak betul. Mak, bapak tu beriman tak pada Allah? Beriman. Masuk surga bapak tu, Pak. Mak, sayanglah sama bapak tu. Ahli surga bapak tu. Gitulah cara mujuk bapak tu. Ini jangan bilang asal bapak marah ahli neraka bapak ni. Jangan masuk surga. Tapi tak mudah. Ahasiban nas ayyutraku. Jangan kalian ni mengira bahwa kami ni akan meninggalkan kalian. Yaqulu amanna, bahwa kalian berkata bahwa kami ini beriman, percaya kami kepada Allah. Wahum la yuftanun, dan mereka ini belum diuji lagi. Jadi tak cukup beriman di lisan, diuji dulu. Maka supaya orang beriman ini masuk surga, kita lanjut ayat hadisnya Nabi. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Tak beriman kalian tu, belum beriman kalian itu, hatta tahabbu, kalau kalian sudah saling mencintai. Kalau sudah sayang, ada kawan tak solat dibangunkan, ada soal kawan ni malas-malas diingatkan dia. Kalau sayang, ada rasa mahabbah di dalam hati, barulah dia dikategorikan orang beriman. Orang yang sudah beriman kepada Allah, salah satu anugerah yang Allah berikan ke dalam hatinya, ada mahabbah, ada cinta. Kalau ada benci, kita ni sama kawan kita, aku ni nengok kawan tu macam betul aja peci dia tu. Nampak kawan tu pakai peci baru, macam betul aja peci. Sosok alim pula dia ni. Benci dia, aku tak suka betul kawan. Asal aku pakai peci ni, dia beli peci ni. Asal aku pakai sorban ni, dia pakai sorban itu juga. Ini kebetulan sorban hadiah almarhum bapak saya. Jadi pulang dari pesantren, bapak saya belikan sorban ni. Kalian ni kan semua duit bapak kalian kan, mak kalian. Ingat pemberian tu. Kalau kalian gunakan untuk solat, untuk baik, maka selama yang kalian gunakan tu mengalir pahala buat orang tua kalian. Ini dah usang ni, kalau masuk cagar budaya, dah masuk cagar budaya ni. Dah hampir mungkin sekitar 30 tahun juga ni. Dah mulai rontok-rontok dah. Ini kata bapak saya, Nas, kau ni dah tamat pondok pesantren, pakai baju tu rapi-rapi gitu. Waktu tu nak mencarikan calon juga untuk saya. Nak menjodoh-jodoh. Ini sorban dibelikan untuk kau ceramah. Besok kalau ceramah penampilan tu bagus sedikit, biar meyakinkan katanya, walaupun ilmu sikit. Inilah hadiah saya. Makanya saya sering pakai supaya mengalir pahala sorban ni kepada bapak saya. Tak dikatakan kita beriman kalau tak ada mahabbah di dalam hatinya. Jadi kalau ada, kita lihat orang berilmu, bagus ilmunya, hafal Qurannya bagus, solatnya bagus, ketika dia diskusi berdebat kalah,
benci dia kepada saudaranya. Ini dipertanyakan imannya kepada Allah. Kalau ada yang benci kepada saudaranya, maka korelasinya dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Nah, maka harus ada mahabbah. Kalau dah mulai rasa benci, maka iman kita tanya, betul tak aku ni percaya kepada Allah? Kata Nabi SAW, al-imanu bid'u wa sab'una atau bid'un wa sittuna su'bah. Iman itu ada 71 cabang atau 61 cabang di riwayat yang lain. Fa'afdaluha, yang paling afdal itu, cabang iman itu, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah cabang iman yang paling utama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang paling rendah tu apa imannya? Imatatul adza ala tariq, menyingkirkan duri di jalan. Ada kayu atau duri, ada nampak jalan ni, kalau jalan mobil takut rusak bannya, ada kayu, ada batu tajam, disingkirkan. Itulah cabang iman yang paling rendah. Tapi kalau nengok ada paku di jalan tak disingkirkan, itu memang imannya paling rendah daripada itu lagi. Tak ada iman, dipertanyakan imannya tu. Jangan tengok paku, ini biar aja paku ni, mampuslah mobil tu. Kadang-kadang kita ada dendam juga dengan tetangga tu. Saya tengok ada paku, ini kena paku ni, ini pasti kalau lewat kena Fanza ni. Kau ngejek-ngejek aku mobil ni, sedan ya. Tak boleh begitu. Maka wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Maka kalau ada rasa malu, kita tak mencintai saudara kita, iman kita dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini kita mengaku asal ada takbir, takbir, Allahu Akbar, tapi nengok kawan tu angkat tangan juga, aku yang angkat tangan, dia ikut juga angkat tangan. Benci dah. Ditanyakan Allahu Akbarnya tu. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman tu ada mahabbah. Bawa sandar duduk dinding. Kasihan. Ya. Ada rasa mahabbah, rasa cinta. Jadi kalau tak ada rasa cinta, dipertanyakan inilah hubungannya iman. Jadi tak mengaku dia beriman. Kalau mengaku orang beriman, maka dia harus ada mahabbah. Kalau sudah tak ada mahabbah, dipertanyakan bahwa Allah telah mencabut nikmat cinta dalam hatinya. Jangan tengok cinta anak gadis orang aja. Masuk tengok anak gadis yang cantik, cinta saya ni ada cinta Ustaz, mahabbah ni. Tapi kalau tengok kawan yang datang muka berutang, tak ada mahabbah ni. Masuk tengok, benci betul aku dengan dia. Ustaz ni saya ceramah tentang hutang aja. Memang itulah perkara yang sering banyak. Tengok kawan. Jadi tak boleh ada benci. Jangan cinta pada anak gadis orang aja. Sekarang tak anak gadis, janda orang boleh tengok orang. Jangan. Mahabbah. Ni kenapa biker subuhan ni mau datang subuh-subuh ni? Dari semua penjuru ni, dari Batu Ampar datang sini. Yang mulai dari ngekos sampai rumah sendiri, yang mulai daripada belum nikah jomblo sampai yang duda pun gabung sini. Itu kenapa? Ada mahabbah bahwa tu mahabbahnya tu lebih. Nanti habis ini jumpa abang tu, macam mana mau belajar takbir tu ada mahabbah. Tu abang itu aja yang tahu. Spesial takbir, spesialis, spesialis takbir. Ya, jadi kalau dia mulai ngantuk-ngantuk, karena dia sayang kepada kawan-kawannya, karena menengok dia dah mulai ada yang mata mengantuk-ngantuk. Allahu Akbar, langsung terbangun. Habis ini jangan pula langsung ambil parang, bukan kita perang, kita semangatkan. Ya.
Maka kalau sudah beriman ada mahabbah. Awala adullukum ala syai'in, kata Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kalau kalian amalkan satu amalan ini, kalian akan saling mencintai. Inilah nih rumusnya. Ini kalau orang ingin sedang jatuh cinta, rumusnya ini. Jangan kalian belajar love, cinta terus love. Tak ada. Ajaran Nabi ni kalau ingin saling mencintai, diterapkan siapa saja. Mau kepada orang tua, sahabat, saudara atau calon. Ini semangat ni Ustaz. Apa kata Nabi? Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Ada 3 korelasi di sini. Iman, cinta, salam. Ustaz, kami ni kalau jumpa di jalan, kadang di motor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi ketika duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Macam ginilah kita ni besok dalam surga, macam ginilah perbuatan kita ni. Ruh-ruh yang baik itu duduk berkumpul senang mendengar majlis taklim. Jadi kalau dah mulai gelisah, lama kali ustaz ni. Padahal ustaz ni dah mulai ketawa-ketawa aja bawa supaya kalian semangat. Ini kan subuh ni. Ada sarapan? Ada sarapan. Habis ini nak dengar ceramah, bikers ini pertama kenyang di rohaninya, kenang di perutnya. Tenang, habis ini ada lontong. Lontong lontong atau kue? Kue. Jadilah kue itu tak masalah, lontong makan kenyang. Tapi kue kalau 10 keping kenyang juga. Tinggal dibanyakkan saja kuenya. Kalau lontong kan banyak potongannya. Sampai di mana tadi? Bukan, yang kajinya bukan lontongnya. Inilah ustaz ni sebenarnya malas cerita sarapan dulu. Masih ada 10 menit, 15 menit lagi. Jatah sampai jam 6. Kenapa sampai jam 6 ustaz ceramah? Karena harinya gelap. Kalau gelap, makannya itu kalau tak nampak bahaya. Nanti yang digigit sendok dah, bukan lontong. Maka biar dah terang, makannya biar nampak. Ustaz, itu di luar dah ada duduk ustaz. Curang ustaz, kami di dalam maka duluan dapat di luar. Tak, di luar itu mengamankan sarapan kita. Nanti tengok abang-abang tu, kalau di luar dia makan dulu, ustaz tadi katanya nyaman kan? Malu pasti. Tapi adik-adik yang tanya, ya. Kalau yang lain tu, bro, jatah mengamankan tu 2, pengamanan 1, menyediakan untuk jatah sendiri. Sampai di mana tadi? Makan? Salam. Sampai salam. Nak sampai akhir ni. Afsus salamu bainakum. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam. Tapi ustaz, kami ni setiap jumpa salam. Kata Nabi, suatu ketika Nabi sedang duduk, datang seorang laki-laki. Assalamualaikum. Duduk, macam gini datang. Betul macam abang ni. Contohnya, macam abang ni datang. Duduk di hadapan Nabi, Nabi mengatakan asyara. Apa artinya asyara? Asyara 10. Wahidun satu. Itu dulu kalau pondok gitu ngajinya. Wahidun satu, isnani dua, salasat. Asyara 10. Diam saja Nabi. Asyara. Lalu datang lagi laki-laki yang lain. Tak ada datang, anggap aja datang. Assalamualaikum warahmatullah. Duduk, Nabi mengatakan ishruna, 20. Lalu datang lagi laki-laki yang lain memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasuna, 30. Orang yang memberi salamnya tak lengkap, Assalamualaikum, dapat 10 pahala. Kalau ditambah warahmatullah, dapat 20 pahala. Kalau lengkap wabarakatuh, dapat 30 pahala. Ustaz, kami ni sering salam, tapi kenapa tak ada mahabbah? Padahal iman sudah.
Rasa sayang kepada saudara ni luar biasa, Ustaz. Makan saya makan dia, tak makan saya tak makan dia. Setelah mendoakan, ya Allah, berikanlah selamat pada saudaraku. Selamat itu padanan katanya apa? Damai, ketentraman, kenyamanan. Jadi kalau dia mendoakan, memohon kepada Allah supaya tetangga ni nyaman, bahagia, tentram, tapi mulutnya tak pernah membuat saudaranya tentram, maka salam itu tak berasal dalam hatinya, tapi cukup di lisannya. Jadi bukan sembarang salam ni. Nabi kalau mengajar bukan sembarang-sembarang. Jadi kalau memberi salam tu berasal dari lubuk hati. Doakan keselamatan. Maka kalau ada duit, selamatkan kawan ni. Kawan ni utang kredit ini, utang pinjam bank, duit kita banyak. Selamatkan kawan ni dari riba. Itu tanda sesuai salam tu dengan perilaku kita. Nampak kawan ni belum menikah, risau aku kalau dia tak menikah ni. Aku takut dia pergi karaoke terus bahaya ni. Nanti jodohnya dengan saya. Selamatkan kawan, cari akhwat cepat. Nikahkan dia cepat. Urusan duit nikah kau carilah sendiri, aku carikan aja calonnya. Duit kau cari sendiri. Semua aku tanggung berperai. Itu nampak dia. Tak boleh gitu. Tolong juga. Maka buatlah saudara kita ni nyaman, tentram, bahagia. Maka itulah bentuk salam kita kepada saudara kita. Ini kadang kalau jawab HP, Kum, lam, kumlam tak lengkap, maknanya tak ada. Apalagi yang kalau dah menikah sekarang, lam, mati, tak ada. Dulu masih belum luar biasa. Assalamualaikum, bukan main jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket kan lama. Tak habis-habis. Nak nutup salam itu berulang kali. Kalau sekarang nanya, apalagi dah nikah 5 tahun, 4 tahun. Assalamualaikum. Doakan dah. Yalah dulu ya. Salam. Macam manalah rumah tangga nak bahagia. Salam buat selamat isteri tak lengkap. Assalamualaikum. Salam. Bagi kita buat saudara kita juga, walaupun nak cepat-cepat. Bro, ini berapa? Assalamualaikum. Kawan tu tak selamat nanti di jalan. Doa aku minta. Assalamualaikum warahmatullahi. Tenang sikit supaya kawan tu bangunnya tak ada kesah-kesah. Ini Assalamualaikum. Cepat gas kan, bro, gas. Gas rupanya kawan tu ngagak nabrak rumah orang. Berikan salam. Maka aplikasikan salam tu dari hati kita. Kalau orang beriman ada mahabbah, rasa cinta, dia akan buat saudaranya menjadi nyaman dan tentram. Kalau di rumahnya sering buka karaoke, jangan sampai lagu tu mengganggu saudara kita. Kata Nabi SAW, siapakah orang yang bangkrut itu? Orang bangkrut itu nanti di yaumil mahsyar dia bawa segudang amalnya. Puasanya bagus, solat subuhnya bagus, naik haji sudah, sedekahnya luar biasa, tapi kata Nabi bangkrut. Kenapa? Semasa hidupnya mulutnya tak dijaga, sering nyakitin hati saudaranya, menumpahkan darah, mencaci maki, karena tak ada mahabbah dalam hatinya. Maka amalan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bayang luar biasa antara iman dan mahabbah. Makanya orang kalau sudah mengkaji rasa cinta itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan disebut orang gila. Banyak ahli-ahli sufi itu disebut gila. Padahal itu sudah sampai mahabbah. Rasa gilanya mencintai. Kita karena tak sampai, mudah kita menyesatkan orang. Yang kedua, warahmatullah. Warahmatullah itu apa artinya? Semoga Allah menyayanginya. Maka kita doakan semoga Allah ni sayang kepada saudara kita. Wa barakatuh, berkahlah kehidupannya. Dunia ini cuma 3 yang kita cari. Hidup selamat, tentram, nyaman. Cobalah kita. Kalau dah hidupnya selamat, tentram, bahagia kita. Yang kedua, Allah sayang pula dengan kita. Sayang Allah ni. Yang keempat, udahlah Allah ni selamat, tentram hidupnya, Allah sayang kepada kita, hidup kita ni berkah aja selalu. Dapat rezeki sedikit pun berkah. Tengoklah orang punya rezeki sedikit tapi hatinya tentram, nyaman. Itu pertanda salamnya betul.
Jadi kalau ada di sekeliling kita ada anak yatim, susah, duafa, susah, ada orang kaya yang banyak di sekitar situ, uangnya banyak, mobilnya banyak, tapi tak diperhatikan orang duafa dan anak yatim ini, maka dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku beriman. Ada orang susah tak dibantu, imannya dipertanyakan kepada Allah. Ada saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh, dibom. Ada rasa kasihan, menangis, iba hati kita. Beruntunglah wahai saudaraku, karena di dalam hatimu masih ada mahabbah. Tapi kalau nengok orang susah, yang jauh tak sedih, apalagi yang dekat nengok pun tak sedih, hatinya dipertanyakan, tak ada mahabbah. Itu salah satu nikmat besar yang dicabut oleh Allah, bahwa kecintaannya kepada Allah tak ada. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya mati. Hadirin, tinggal 5 menit lagi. Saya kalau ceramah pas-pas saja jam 6, tak usah lama-lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atu akhihi. Orang mukmin itu cermin buat saudaranya. Kalau dia tengok saudaranya, seperti menengok dirinya sendiri. Kalau dia menengok saudaranya, menghormati dirinya, tengok kawannya, tengok sahabatnya, begitu pula lah dia menghormati saudaranya. Kalau dia cinta dengan dirinya, begitu pula menengok saudaranya pun dia cinta seperti dirinya sendiri. Itu al-mu'min mir'atu akhihi. Mukmin itu cermin. Jadi kalau cermin, menengok cerminnya cermin. Berdiri kita. Biasa kalau habis mandi itu kan mulai bersikat. Ada rambutnya belah tengah. Dulu zaman ustaz tu belah tengah luar biasa. Dibelah betul sehingga kalau semut tu lewat memang nampak. Saking belah tengah. Belah tengah. Dulu ingat ada yang hidup pada masa tu. Berarti dah tua. Kalau yang belum masih muda lah. Kalau saya dah umur tua, tapi alhamdulillah masih muda, kata istri saya, walaupun kata orang dah tua. Belah tengah. Sekarang ni apa lagi ni? Mohak. Tengok. Ada rambut tercancang-cancang sini tu, macam-macam tu. Menengok macam Dragon Ball, dibuat pula rambut tu. Itu kalau datang ada binatang jatuh, mati tu. Bayangkan pembunuhan sadis itu. Jatuh semut langsung tertancap dari rambutnya itu. Maka kalau menengok cermin, yang kita tengok tu siapa? Diri sendiri. Tengok, telinga kita, ada daki kosong. Tengok, kumis kita mulai panjang cukur. Ingin tampil semaksimal mungkin, ingin sepampan luar biasa, maka menengok saudara kita tu begitu juga. Kawan aku ni susah, tetangga aku ni orang yang susah, ada anak yatim. Menengok orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dah cukup? Cukup Ustaz? Cukup ya? Karena dah ada kode. Ustaz panas Ustaz. Panas ya. Mudah-mudahan ceramah Ustaz hari ini bermanfaat buat kita semua. Kesimpulannya, barang siapa ingin beriman tak masuk surga kalau tidak beriman. Tak cukup hanya beriman, diuji keimanan itu hingga dia saling mencintai. Bagaimana bisa saling mencintai? Tebarkan salam. Dulu Ustaz mengenal orang begitu, asal tengok ada akhwat-akhwat lewat dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti dijawab Waalaikumsalam. Nanti dia cerita, luar biasa bang tu. Kalau jumpa beri salam, rupanya itu pula rumus saling mencintai. Ini jangan jumpa orang, nih kunci Toyota, tak ada dalam Islam itu. Tebarkan salam. Buat adik-adikku semangat, jangan lemah, jangan masalah makan jadi tak semangat. Ada baju, ingat orang tua. Jangan pacar-pacaran. Cinta-cinta ini untuk cinta kepada Allah. Belajar hafal Quran. Dah berapa juz? Ada yang sudah hafal 5 juz? 1 juz? Belum. Masih menuju ke sana Ustaz. Mudah-mudahan di sini menjadi hafiz semuanya. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
dan insyaallah jagalah hati kita, dan hati kita inilah kelak. Takbir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Video dulu ya, video dulu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Cik Lai. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke.